punya istri, sudah punya anak, kalau manajemen keuangan lu masih sama kayak masih muda sekarang yang lu jalanin, gue pastikan lu di saat punya istri dan punya anak nggak punya duit sama sekali, pasti ngerasain. Tapi kalau misalnya lu rubah dari sekarang mindset lu, insya Allah itu nggak bakal terjadi. Karena apa? Pelajaran pernah di diri gue sendiri. Karena gue bisa ngomong karena pelajaran dari diri gue sendiri. Dulu gue, Mas, handphone dari tahun 2004 gue dari lulus sekolah, mana ada pernah tuh gue kerja handphone gue nggak pernah 1 bulan ganti. Gaya muda kan, emosi masih. Pas gue pengen nikah, setahun pengen nikah, gue bilang ke Ciprut, baru otak tuh gue puter. Alhamdulillah gue dapat kerja di Pertamina, gaji gue double. Dari Pertamina dapat, dari SPBU nya dapat. Gue ngumpulin selama setahun itu dapatlah 25 juta. Setelah gue keluarin tanpa gue minta uang sama orang tua gue. Ini bisa nikah? Bisa. Lu bayangin tuh, 2004 gue lulus, 2005 gue kerja setahun, ya kan? Pas gue mau nikah 2006, gue gak punya uang. Tolol gak? Iya. Minta sama orang tua? Bisa, tapi malu. Kayak saya ini minta ke siapa? Orang tua gak punya, Pak. Nah udah, berarti lu harus rubah mindset keuangan lu. Itu kan lebih gampang. Orang lu yang jalanin sendiri gitu loh. Gaji 42, uang uang kontrakan 537. Lu seboros-borosnya makan 100.000, gue budgetin 100.000 kali 30 men 300, 3 juta, tinggal 700. Pengeluaran lu apa? Handphone udah punya. Iya. Apa yang lu? Pulsa emang beli tiap hari kagak? Ora kan? Enggak. Ya iya, apalagi kalau di sini makan dapat. Lu bisa nyusutin, bener-bener nyusut. Lu yang di itu aja 15.000 men. Iya. Bener dong? Yang di sana boros. Hah? Di sana irit, di sini boros, Pak. Di sini kenapa bisa boros? Tahu kan? Nah cari, Saya heran juga tuh. itu cari. Setiap ada permasalahan pasti ada permasalahan. Iya. Ada masalah pasti ada permasalahan kan gitu. Itu harus dicari titik simpulnya di mana. Kalau lu gak cari nggak bakal ketemu, susah. Saya makanya kalau lihat saldo itu kayak gitu, Pak. Gatal. Saya pengen beli brankas kayaknya. Tahu Jangan, nggak bisa. sama suket. Nggak bisa. Bisa ya. Nggak bisa. Selama lu masih megang duit dan lu tahu di mana adanya tuh duit. Percuma saya ambil semua. Nih, leher gua patokan ini. Pasti gretelan, pasti. Aduh, gua masih punya duit. Emang sih, nanti gua mau nonton habis nonton, gua mau makan kalau masih ada duit. Habis makan, pulang, beli cemilan buat di kosan. Iya. Ada aja. Tapi sampai kosan semua udah selesai. Anjir. Anjir. Di atas saldo. Aduh. Ya sama lah kayak lu main, nih gue main kasar ya, sama kayak lu main perek. Wah lu sampe, aduh cengeng bangsat nih gitu kan. Lu main, cok gua, cerit, bentaran. Iya. Anjing gope, mendingan gue buat makan. Iya. Bener dong. Nah itu dan maksud kan, kena kan. Nah lu tinggal lu rubah dan gimana, apalagi ya maaf aja orang tua nggak ada misalnya. Iya. Nah lu harus rubah, Mas. Berubah, duit punya lu, pengeluarannya lu yang tahu. Usahakan misalnya pengeluaran kita 85.000 satu hari, lu usahakan lebihin. Kayak tadi misalnya 85.000, gue lebihin jadi 100.000 misalnya. Kalau misalnya lu dapat dari sini 35.000 misalnya, lu jadiin gocap atau 75. Nah itu namanya ada duit darurat. Gitu, uang makan nih 35.000 kali 30 baru 900, 35 kali ini 100, 1 juta 50.000, ya kan? Kasih duit darurat tak satu hari 10.000 kali 10 kali 30 300. Ini duit darurat nih, tapi jangan dipakai buat darurat aja. Kalau misalnya satu hari
kurang duitnya berapa pakai, tapi nggak lebih dari budget 10.000 kan, karena kan yang tadi gue bilang duit lu, pengeluaran lu yang tahu, tapi usahakan duit darurat di iniin. Kalau lu bisa ngepres makan lu, kalau gue kan tadi hitungannya secara global gambarannya supaya gue ngitungnya gampang kayak gitu. Lu coba nih, anak gua 4. Iya, kalau saya jadi bapak kayaknya nggak bisa, Pak. Gaji gua 4.200.000. Cukup ya buat sekolah juga, Pak. Lah sekolah, ongkos. Yang 3, yang 2 negeri, yang 1 swasta, yang paling tua. Iya. Gini, Pak, saya ini jadi pernah kayak pas habis uang semua ya. Nah, saya ngopi waktu itu langsung, oh bisa ya kalau saya secepatnya. Bapak saya cuma guru, gaji nggak nentu, tapi bisa nyegolin anaknya semua sampai SMA. selesai. Iya, maksud sampai inilah tamat lah yang bisa sekolah. Di situ saya mikir, anjir. Saya pengen apa-apa masih keturutan gitu loh. Nah. Dia gimana ngaturnya gitu loh. Saya kadang nangis sendiri kadang. Terus kenapa perlu punya pemikiran gitu, mindset lu nggak bisa rubah? Karena belum terbiasa dan belum dibiasakan. Coba lu biasain. Yang tadi gue hitung, yang gue kasih petunjuk. Yang penting lu tahu hitungan, karena manusia ini kalau tanpa hitungan, Selesai. lu boros. Iya. Yakin? Pengeluaran lu pak. Boleh, lu belanja online boleh, ntar di akhir-akhir. Waktu tabungan berakhir. Yang tadi gue bilang duit mati lu yang 700.000, anggaplah lu matiin GoPay, sah, ya kan? Anggap tuh 0. Nah, ATM-nya bedain. Iya, Nah, jangan diadain mobile. Oh iya. 200-nya, nah itu yang lu bilang duit kebutuhan tersier. Wah, gue mau beli handphone nih misalnya, handphone 1 juta, oh berarti gue nunggu 5 bulan yang tersiernya nih, kan gitu kan. Apa, mau nyicil, nah, dari kebutuhan tersier itu kalau mau nyicil gitu. Kalau lu nggak rubah, kan yang pertama nikah lu susah, Nikah. dana minta, Tempat tinggal belum. nah, yang kedua tempat tinggal sambil berjalan. Bisa ya? Kita nggak usah memaksakan diri. Kalau misalnya mau keluar dari tempat tinggal, kita ngontrak bisa. Dan lu langsung nabung, syukur-syukur bini lu kerja juga, dan pola manajemen keuangan lu lakukan seperti itu. Insya Allah. Sampai cewek saya nih bilang, daripada kamu dipakai kayak gitu, mending kamu jual beli itu aja. Nih, gue jadi kepala bagian gaji 9 juta. Wah. Iya, Pak. Ya, gaji gue 9 juta waktu jadi kepala bagian. Itu gue selama 2 tahun kurang. Itu bisa gue bantuin emak gue itu 20 juta buat DP-in rumah yang di Bogor. KPR. Kalau misalnya kita pikir gaji 42 bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi gue usahain bisa. Gaji 4.200.000 bisa. Kenapa gaji 9 juta gue nggak bisa? Harus bisa. Gue duit matiin 1,5 juta. Itu bajunya apa ini, Pak? Berdua itu. Dulu 42 gue bisa nabung. Nah pas 9 juta gue matiin 1,5 juta saban bulan. Pokoknya gue sekumpul-kumpulnya, pokoknya seenggak-enggaknya gue bisa bantuin emak gue. Kalau nggak salah itu hampir 20 kurang. Karena memang waktu itu bini gue kan sempat kiret. Kebetulan belum memasukin BPJS, jadi gue bayar. Gitu. Pernah kiret gue. Wih, kata gue. Enggak bohongin, duduk. Katanya. Pokoknya lu biasain, Mas. Enggak apa-apa lu orang. Dimas pelit banget, tapi lu ntar di saat lu punya duit. Nih, gue beli bini gue, kan bahasa kasarnya gitu, beli kan. Gue nikahin bini gue, beli bini gue pakai duit sendiri. Gue beli motor, gue pakai duit sendiri. Gue nyekolah pun pakai duit gue sendiri. Iya.
Emang lu mau, wah lu mas pelit banget lu buat minum aja nggak mau ngeluarin misalnya gitu. Iya. Di saat susah emang, Bang Andi gue minum dulu dong. Emang lo bantuin gua. Ngapain? Gue juga punya duit gitu. Iya, bener bang. Iya pak, bener bang. Kayak gitu pak. Kayak waktu saya di Asta itu kayak gitu. Jadi uang saya dipinjam sama dia ternyata buat DPO. Nah, menang padahal. Saya minta tadi ini. Halo. Senin. Thank you, Mas. Terima kasih. Tahu kalau nggak bisa bahasa Inggris. Yang terakhir langsung terima kasih. Pokoknya lu bahaya mas gitu. Nggak apa-apa orang kata apa bodoh. Iya, aduh. Harus saya ubah ini. Saya ini padahal pengen itu bantu orang tua. Lu gila. Bantu diri Di sendiri. sana 15.000 bisa. Bisa. Masa di sini 15.000 nggak bisa? Blow on. Lu syukur-syukur pasti bisa 10.000 jadinya. Bahasanya. Iya di sini. Iya di sana makan nggak dapat 15.000. 15.000 pengeluaran pasti, lu kan makan. Itu udah sama jajan. Jajan enggak sih. Jajan kadang-kadang. Enggak maksudnya kan iya yang tadi gue bilang makanya tuh perhitungan kan taunya dari lu pengeluaran masa gue bacain. Pokoknya gini mas, lu pemasukan lu berapa? Iya. Pengeluaran lu apa aja? Gue catat aja di buku nggak apa-apa. Total gue sekian, aku punya uang mati sekian. Wah uang mati gue masih kebanyakan. Ah gue masih mau nambahin kebutuhan tersier gue. Ya udah dari yang gue bilang tadi misalnya 700. Lu kebutuhan tersier, ya terserah lu mau yang gue matinya 200 sama mau itu terserah lu. Pokoknya sisanya lu buat kebutuhan tersier. Syukur-syukur nggak ada. Kebangetan sih saya. Jalan kaki nggak pernah keluar uang. Iya. Kalau 4.200.000 habis nggak ada sisanya bro. Oh anak muda. Iya. Gue dulu handphone, gue ganti tiap bulan. Masih zaman handphone yang 3315. Terus keluar lagi pertama 3310 yang gede. Terus yang nggak ada antenanya 3315. Terus keluar lagi yang kecil 8210. Keluar lagi yang kecil 8250. Terus keluar yang ada kameranya 3650. Itu tiap bulan itu gue ganti tuh HP. Sombong sekali gua. Pas gua setahun tanya sama pacar gua ya, kapan kita mau nikah gitu. Kan gua memang gua target dah. Yang terpenting lu punya target. Iya. Cewek saya ada target dia. Saya Nah. tanyain. Malu lah lu. 25 tahun apa 26 tahun lah kayak gitu dia. Pas umur 25 gitu. Umur 25. Sekarang umur lu berapa? Saya 23 ini jalan. Saya 23-nya Maret nanti. Baru 23, taruhlah 2 tahun lagi. Masih bisa tuh ngumpulin uang. Kalau lu gak punya target, selesai hidup lu. Iya. Apalagi Malu lah duit udah cari cewek. Yang kapan kamu bawain uang aku? Senggangannya kalaupun di Sri Dulu udah kalau misalnya ini pakai uang aku juga nggak apa-apa. Malu tetap. iya. Kalau punya, yang aku punya uang sekian. Aku punya uang sekian. Aku hanya sanggup sekian. Yang penting nikahnya ambil ininya. Kalau misalnya ini, ya boleh dia pakai tambahan, ditambahin ya, bukannya pakai uang dia ditambahin. Ya boleh, kayak gitu. Apalagi yang bini yang mau semakan seminum, bahasanya susah senang kalau sama. Oh, bagus ya. Saya lagi nyari dong. Iya semakan seminum dibilang ya. Kalau orang Betawi bilang semakan seminum. Udah mau semakan, udah mau seminum gitu. Minum gua air putih ya lu air putih. Makan gua nasi sama tempe, nasi sama tempe. Iya. Semakan seminum. Nggak ada beda-beda. Susah kayak gitu sekarang mah. Sebenarnya ada. Ada ya. Ada. Kalau mau ngetes perempuan gampang. Saya tuh kalau buat ngetes perempuan paling gampang. Saya keluarin uang nih, sebanyak-banyaknya. Pertama ya, dia matre apa enggak, terus mau hidup susah apa enggak.
saya jor-joran tuh, jeng, ajak sini, cek, tiba-tiba, cek, kita stop aliran dananya. Ya aku lagi ada uang nih, gini. Dia mau nggak pakai uangnya dia? Bukannya kita inian ya, kita di ada, bukannya perhitungan. Itu mantan saya itu pak. Itu mah mantan saya itu. Aduh, udah dinikah orang. Pas lagi ini, ya udah pakai uang aku aja. Terus kita porotin dia terus. Tapi niatnya bukan buat porotin buat kesenangan kita ya maksudnya. Gantian. Iya. Yang aku gini. Disuplai terus dana tuh. Berarti dia mau hidup susah sama kita juga. Dan dia masih mau ngebantu. Soalnya kita sebagai laki, namanya roda berputar. Suatu saat jatuh, apakah dia mau membantu kita, mendirikan kita saat kita terjatuh? Ataukah dia cari yang lain? Nah, bisa kayak gitu. Pergi gitu aja. Cari lagi. Saya sih nggak mau mikirin gitu, saya mikirnya di saat kita jatuh itu dia mau nggak gendong kita, dia mau nggak mau ngasih motivasi kita, mau nggak dia buat bantu kita buat bangkit. Itu ini saya dapat istri saya yang kedua nih, jabatan saya pas lagi abis naik, pas saya pacaran sama dia, ya walam itu mah ya. Istri saya ini rajin sholat nih yang kedua. Sholatnya rajin banget, sholat tahajudnya rajin. Yang aku jadi calon kepala bagian, ya udah yang aku doain. Naik, bumbung tuh, lu bayangin bumbung. Nggak pakai waktu lama, gue udah 2 tahun di pusat. Iya, 2 tahun di pusat gue ditarik 2017, 2019 menjadi kabak. 2019 itu selama 2 tahun itu udah harus jadi kabak. Yang lain ada yang sampai 5 tahun, ada yang belum jadi orang. Doain sama dia. Pas habis itu 2020 apa ya gue nikah ya gue lupa. Gue nikah sama dia, gue bawain duit. Wah, pemasukan tuh alhamdulillah tuh. Ya emang kalau namanya roda kan berputar ya. Jeglek. Pernah gue nggak punya duit sama sekali, gue percaya. Handphone gue tinggal satu-satunya. Ya. Gua pas mau jual nih HP buat beli susu. Mandi. Woi, Saya boleh sebatang nggak? boleh. Apa sih namanya? Mau jual HP, ban saya bocor mas. Iya. Lu malu nggak? Nggak peduli sama sekali. Ada bini gue di belakang goncengan. Bini gue lagi hamil yang kedua. Goncengan buat tinggalin sama KTP. Wah, kalau ini gemeter gue. Pak, saya minta maaf, dompet saya ketinggalan. Saya tinggalin KTP. Orang kalau logika, ada KTP masih ada dompet. Iya. Logika. Iya betul. Ya udah Pak, katanya. Tapi jangan. Saya mau ke Ciledug dulu Pak, saya bilang. Oh iya udah Pak, silakan. Mau ke Ciledug gue jual HP. Waktu itu handphone murah itu, handphone apa gua itu? Oppo A37, 900.000 waktu itu. Oppo berapa ya gue lupa. A37 apa kalau nggak salah ya? Nanti aja lah. Nah, gua dapat 900 tuh, 900.000. Iya. Baru gua bayar. Kata bini gua, ya Allah ya, kita begini amat gitu. Ya sabar. Biasanya kalau emang anak mau lahiran kayak gitu susah. Biasanya ada aja uji cobanya. Malam Bapak. Ada aja gitu uji cobanya, ada aja gitu. Iya. Nah habis itu pas udah tuh mulai oblak tuh gua tuh yang pas waktu kapan kan gua udah di-cut jabatan gue kan, gue terima cuma 4.200.000 doang sebetulnya. Anak nambah banget. Ya akhirnya ada jalan, gue ada usaha pencairan BPJS. Gue kemarin gue jalanin usaha jualan daster mama gitu. Alhamdulillah berjalan, gak ada yang pemasukan. Sampai sekarang Pak, saya pengen usaha sih Pak sebenarnya. Sebenarnya kalau usaha kalau menurut gue ya, kalau gue pribadi
Mending cari usaha yang dibilangnya kayak gini loh, kebutuhan tersier tapi sekarang udah dijadikan kebutuhan sekunder. Ngerti ya? Kayak HP kan kebutuhan tersier sekarang tapi udah dijadikan kebutuhan sekunder. Lu masih mending ketinggalan HP apa masih ketinggalan dompet? Ketinggalan HP. Masih mending ketinggalan dompet. Sekarang HP mah gak ada yang ketinggalan. Iya. Mana ada kan orang-orang itu nggak ada yang ketinggalan HP. Iya sih. Nih, ini cukupin gue nih. Zaman sekarang mah masih mending ketinggalan dompet. Ketinggalan dompet udah biarin aja. Sekarang apa komunikasinya di sini? Iya. Mas, tolong rapatan ke sini segera. Handphone lu di rumah, udah benong aja. Iya. Lu gimana sih? Sekarang komunikasi dari handphone semua. Gitu. Kayak lu usaha berarti kayak dulu nih, gue dulu usaha nih pulsa. Dan itu kan mereka nggak basi. Iya betul. Kalau misalnya lu mau tutup, inian lu ingin aja. Lu jual lagi ke gudangnya. Oh bisa Bang? Saldo iyalah, kalau saldo bisa. Kalau saldo bisa, handphone pun enak. Lu modal congor aja gak usah pakai usaha. Iya. Kayak Pace. Lu main dropship aja tau gak lu? Dropship. Iya kan. Astagfirullahaladzim, lu handphone tapi main handphone. Lu kopi-kopi yang di Shopee, lu kopi-kopi yang di ini, lu Iya, up iya. harganya. Oke. Jatuhnya dropship. Iya ya. Nah, Shopee lu murah-murah ya. gunanya nonton YouTube apa? Jangan nonton bokep mulu. Jangan Sekarang gua buka, misalnya gua nggak bisa suatu permasalahan apa ya kemarin gua dites sama anak gua tuh, laptopnya nggak bisa keluar kan biasa kita pencet di itu tombol on off kan tek, ada shutdown, sleep, Iya betul. mati bener apa sih apa sih namanya kalau Power lah. shutdown, shutdown, restart, sleep, ya kan? Kagak ada tuh, kagak nimbul itu. Iya, unpinable namanya. Kurensi apa itu? Terus ada. Gua cari. Oh, caranya begini. Oh, yang ini gak cocok, gua cari lagi. Wah, CMD-nya berarti settingannya. Udah gua CMD. Truk. Ketemu gua. Nonton YouTube gua. IT itu ya. Iya. iPhone-nya bisa gua jebolin. iCloud-nya. Iya, saya pengen beli laptop sih. iCloud itu gua ngejebolin kalau di luar kan 1,5 juta, sama gua 800. Oh bapak, saya itu juga. iCloud, gua jebolin iCloud itu. Cuma sekarang gua nggak mau. Sekarang lebih tech. Betul ya. Ini handphone lu gua colong, taunya lu orang penting. iCloud-nya gua hantam jebol. Nah, iCloud-nya dijebol itu di mana jebolnya? Itu kelihatan di GPS. Menggunakan internet misalnya gua kan kayak di rumah MNC. Iya, benar. MNC kabel, misalnya MNC TV kabel. Kelihatan titiknya tuh, router nomor sekian ini sekian. Kayak saya pak. Hah? Kayak Facebook saya tuh sering pak di daerah ini yang pakai sering dibuka ada mencurigakan itu kan tiba-tiba keluar sendiri kan Facebook. Ini akan mencurigakan. Saya masuk lagi. Nah sedang aktif terakhir di daerah Makassar misalnya gitu. Anjir. Ada makai juga berarti kan? Iya. Ada yang iseng mungkin. Bisa kayak gitu. Bisa buat nyari duit tuh. Kontak-kontak lu pinjemin duit tuh biasanya. Gua mau ada anak-anak muda zaman sekarang itu susahnya itu apa ngelebihin orang-orang zaman dulu. Jadi yang dia bikin susah tuh dirinya sendiri. Iya, yang mau ini dia. Iya, dirinya sendiri. Harusnya bisa miris gitu maksudnya nahan diri ya. Yang harusnya dia masih punya duit, Dia bisa sekaligus itu dari itu juga. Sampai nanti. makanya jangan ini deh kalau ini udah tembok kamar bocor gimana? Saya pak ya masuk CS itu rencana pengen ngambil motor itu. Saya hitung-hitung itu cuma 8 bulan harusnya.
Sekarang udah lebih dari 8 bulan sama CTSI belum ada motor. Gitu kan? Udah mau. Nah, sekarang gue tanya sama lu nih. Lu kan ada target nih buat ngambil Apa motor. itu? Ya waktu masih botak itu Pak, masih interview tuh gayanya kayak anjay. Udah ngambil motor? Belum. Nah. Kamu lebih baik kamu mau lebih baik ngambil motor Beat apa ngambil motor CBR? CBR keren. CBR keren sih, cuman pegel dia ya. Ya itu alasan kamu, terserah kamu. Ini kan saya kasih dua pilihan. Kalau misalnya kamu kasih kesempatan bisa ngambil motor di kredit motor, apa yang kamu mau ambil? Beat atau CBR? Gitu aja. Kenapa? Beat itu irit ya. Beat irit. Ini terus ya? Terus? Irit enak dipakai sih. Nah, itu sekarang mekanisme si motor. Kalau mekanisme lu irit buat bayar cicilannya pasti lebih kecil. Nanti kalau misalnya lu mau ngambil motor CBR, lu bisa jual kan? Iya. Benar ya. Yang penting target semua tuh berjalan. Jangan kayak Umi, Bang, saya mau ngambil handphone, iPhone berapa dia kata? Siapa? Umi Kursu. Ya, cerita sama saya. Sekarang saya tanya nih, kamu orang rantau. Saya juga pernah jadi orang rantau. Saya bilang, kalau saya orang rantau, saya lebih ingin kebutuhan yang benar-benar, walaupun itu tersier ya, tapi yang dimana kebutuhan yang benar-benar butuh. Kalau handphone, kamu udah punya handphone. Handphone. Nah, ini si siapa? Si Masih dia tadi nanya saya Pak Andi, kalau mau ngambil motor mending biasa ke kredit. Si Masih nanya saya. Kalau misalnya anak zaman sekarang Mas Bro, itu nggak akan, gue mau beli cash. Baru dapat 2 bulan misalnya lu apa yang anak nih, 1 juta lu taruh nih, 1 juta baru 2 bulan. Pas lihat nih ada duitnya, ada temen nih bayarin ini gua, dibayarin handphone kredit, tapi dihitung sesuai kemampuan. Jadi target semua berjalan. Jadi ya. Zaman sekarang beli cash itu rugi. Cash itu. Karena apa? Produk zaman sekarang baru keluarin ini, keluarin itu, ya kan? Tuh pembelajaran tuh. Iya. Jadi semuanya berjalan. Kita targetnya buat kita berjalan sesuai kemampuan. Makanya saya bilang kalau kamu kasih kesempatan bisa ngambil motor secara kredit ya, bukan ngambil motor secara gratis. CBR yang baru, aku motor yang baru. Kalau irit itu mekanisme motor, yang penting kita mekanisme yang sendiri. Lu lurus ya kok? Nggak 3 kali ya? Iya nanti lu istirahat, ngomongin kaki. Yang di Boneo siapa? Itu udah sini, kesuap. Dari komernya, ini kalau udah selesai kan bisa kita keluar. Boneo siapa?